Apa ini namanya? Tahukah kamu? Apa namanya selimut? Cuma ngobrol aja. Hahaha. Aku suka. Kamu lucu. Hahaha, kamu lucu banget. Hahaha, aku kaget kamu bisa nebak itu. Hahaha, wow, iya kamu. Kamu jahat banget, haha, ya ampun. Kamu lucu banget. Muzi. Kita. Pemimpin redaksi Xiabing. Selamat ulang tahun. Kue ini cantik banget. Terima kasih sudah ingat ulang tahunku. Aku tidak bilang sebelumnya. Aku mau kembali bekerja. Aku takut kamu akan menertawakanku. Kamu dulu memperlakukanku seperti itu, tapi aku bersikeras pergi. Sekarang dia kembali dengan malu. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Apa kamu benar-benar ingin kembali ke dunia kecantikan? Ini menunjukkan tempat itu masih mempertahankan hati orang. Aku sudah menolak undangan mereka. Kenapa? Karena kamu pergi ke Queen. Kalau kamu pikir ada yang bisa kulakukan, bawa aku bersamamu. Sejujurnya, Queen, seperti apa statusnya? Seperti apa perkembangannya? Aku benar-benar tidak bisa bilang bahwa kamu ke sana sekarang. Hidupmu akan cukup sulit. Kamu kan pemimpin redaksi. Apa yang aku takutkan? Xiabing dengar ini. Pertemanan adalah pertemanan. Pekerjaan adalah pekerjaan. Kamu bilang padaku, kamu untukku. Kamu menolak Joanna. Menolak kembali ke beauty. Sebenarnya aku cukup tersentuh. Sebenarnya kembali ke beauty adalah pilihan terbaik. Lagi pula di sana ada lingkungan kerja yang familiar, rekan kerja yang familiar, dan bosnya Tuan sangat terkesan padamu. Aku juga yakin Joanne akan berusaha keras untuk mempertahankanmu. Bagaimana kamu tahu? Hari ini Tuan tiba-tiba berdiri. Berusaha keras untuk mempertahankanku. Aku sangat tersanjung. Virtue dan kemampuan apa yang aku Xiabing miliki, mereka akan melakukan ini padaku. Sebenarnya di mata mereka, aku hanya seorang resepsionis, paling banter seorang asisten editor. Tuan sedang berusaha menarik orang ke pesta. Menurutmu aku meninggalkan beauty seperti ini? Perubahan personel yang besar ini. Sekarang kamu harus kembali. Mereka pasti berharap bisa mempertahankanmu. Aku hanya tidak menyangka Miss Deng akan mengambil tindakan secara pribadi seperti ini. Tidak ada editor kalau bukan karena kamu mengundangku kembali hari ini. Editor in chief, kamu tahu kepribadianku. Selama aku memikirkannya, 10 beauty pun tidak bisa mempertahankanku.
Aku sudah sibuk selama lebih dari 10 tahun. Tidak kusangka kamu yang akan menghabiskan ulang tahunku bersamaku tahun ini. Hal dan orang yang paling kuperjuangkan. Beauty dan Luo Tian. Tampaknya keduanya akan meninggalkanku pada saat yang sama. Kamu bilang, kamu tidak akan menyerahkan pernikahanmu dengan Luo Tian. Semakin tidak pasti aku, semakin lambat kamu berbicara. Aku membuat banyak sekali asumsi. Aku bahkan sudah memikirkannya. Bagaimana jika aku menangkapmu di tempat tidur? Bagaimana aku akan memperlakukan? Seperti apa kata-katanya? Tapi aku tidak pernah menyangka. Dia bisa bersama seorang wanita, dengan obrolan malam yang tak berujung seperti ini. Apa yang harus kulakukan? Seperti Tuhan sedang mengerjaiku. Tidak peduli seberapa baik persiapanmu, dia mungkin membuatmu kehilangan uang dan keuntunganmu kapan saja. Kehilangan segalanya. Setidaknya aku tahu siapa lawanku. Aku bahkan tidak tahu siapa yang aku lawan. Kami berdebat tentang ini hari ini. Mari kita berdebat tentang itu besok. Aku tahu sekarang. Kami tidak kalah pada seseorang atau sesuatu. Tapi kalah pada waktu. Aku sangat ingin kembali ke masa lalu. Ketika kami masih saling mencintai. Tapi sekarang. Kecuali ada keajaiban. Kalau tidak akan sangat sulit untuk pulih. Sepertinya kami mengambil jalan yang berbeda. Hasilnya sama kan? Kamu berputar-putar. Hasilnya aku kembali ke titik awal dengan seorang anak kecil. Ayo. Semoga semua wanita di dunia tidak lagi khawatir tentang cinta. Semoga semua wanita di dunia bisa menjadi ratu dalam hidupmu sendiri. Menjadi ratu, menjadi ratu, menjadi ratu. Setelah sampai di sana, jika ada yang kurang beli sendiri. Kenapa ayahku tidak datang menjemputku? Apa dia tidak tahu ibuku di rumah sakit? Aku setuju untuk tidak memberitahunya. Aku tidak akan memberitahunya. Apakah kamu masih akan merawat ibuku setelah aku pergi? Ibumu sakit sekarang dan butuh seseorang untuk merawatnya. Setelah dia sembuh, dia akan merawat dirinya sendiri. Jangan khawatir, lalu tolong aku. Kalau ada waktu periksa apakah dia baik-baik saja. Seperti sekarang. Meskipun kamu membawa ayahku pergi, tapi mengesampingkan ini, kamu masih orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Hahaha, kamu tertawa apa? Terima kasih atas penilaian tinggimu padaku. Dia akan menjemputmu. Tapi bibimu Muzi bilang, ada beberapa hal pribadi antara kalian para gadis. Dia ingin memberitahumu dulu. Kamu tertawa apa? Apa yang dia katakan padamu? Tolong jawab pertanyaanku dulu. Apakah kamu akan bercerai karena kemiskinan? Apakah akan ada perceraian? Bukan karena Joan. Tapi, ini masalah yang menumpuk seiring waktu. Dua istri mengalami masalah yang sama. Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa itu mungkin masalahmu sendiri? Bahkan di usia muda ini aku tahu tidak ada kekasih yang sempurna. Mengapa kamu selalu memegang fantasi yang tidak realistis? Ah, jangan ganti topik. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apa yang dia katakan padamu? Tidak akan memberitahumu. Ayah, aku berharap cinta sejati bertahan selamanya. Selamat tinggal.
Hati-hati. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih telah membantuku menyelesaikan tugas. Hari-hari ini, aku telah mencari kesempatan untuk menjelaskan ini padamu. Bahkan jika kamu tidak datang hari itu, sebenarnya tidak perlu aku dan Joan menjelaskan ini. Benar-benar tidak perlu menjelaskan. Kamu benar-benar tidak perlu menjelaskannya Kamu padaku. tidak perlu menggunakan imajinasimu. Oke, benar-benar tidak apa-apa. Aku selalu berpikir aku ada dalam hidupmu. Bagian yang sangat penting. Ternyata aku salah. Sebenarnya jujur saja, kita berdua bisa hidup dengan baik tanpa satu sama lain. Setidaknya aku bisa hidup bahagia dan bebas jika kamu meninggalkanku. Tidakkah kamu berpikir kamu penting? Aku sepertinya ada dalam hidupmu. Aksesori dalam hidupmu. Itu catatan di taskbarmu. Aku hanya ingin memuaskanmu. Kesenangan mencentang kotak lagi dan lagi. Benarkah? Benarkah? Karena kamu benar-benar berpikir begitu, maka kita akan melakukan seperti yang kamu katakan. Benar-benar hanya berpisah sebentar. Pikirkan dengan hati-hati. Bantu aku menghapusnya. Semua proyek terkait Luo Tian. Berbagai pembayaran dan asuransinya. Pembayaran kartu kredit, cicilan. Bagaimanapun semua yang terkait dengannya. Hapus semua yang bisa dihapus. Tolong bantu saya mencari apartemen dekat Jalan Anyuan. Yang lebih kecil. Lebih murah. Lebih murah. Izinkan saya memperkenalkan San Xiaomei, rekan kerja saya dulu di bidang kecantikan. Dia baru saja mengundurkan diri 2 hari yang lalu. Saya berharap bisa datang ke Queen dan bekerja bersama semua orang. Selamat datang. San Xiaomei dan saya. Alasan mengapa saya rela meninggalkan kecantikan yang sedang di puncaknya, mengikuti editor ke Queen. Ini juga karena kami semua sangat dipengaruhi oleh editor-in-chief. Saya percaya melalui kreativitas dan eksekusi editor-in-chief, Queen pasti akan menciptakan keajaiban lagi. Saya juga membuat janji kepada semua orang di sini. Queen kita, pada hari lagu pengantar tidur. Kehormatan ini milik kita semua di sini. Tapi ada satu hal. Saya harus memberitahu kalian dulu. Kalian kirimkan saja. Setiap edisi diperbolehkan memiliki kekurangan. Diperbolehkan memiliki prasangka. Saya bahkan bisa mentolerir pandangan naif kalian. Karena semua ini bisa diubah. Bisa diajarkan. Satu-satunya yang tidak saya izinkan adalah berbagai bentuk plagiarisme. Apa kalian selalu melakukan ini sebelumnya? Itulah mengapa Queen semakin memburuk. Tapi yang populer musim ini, sama di seluruh dunia. Kami hanya meminjam beberapa majalah asing. Saya melihat sekilas. Pada dasarnya semuanya berasal dari 3 majalah ini. 3 majalah ini adalah kios koran yang saya kunjungi di sudut jalan manapun. Bisa dengan mudah dibeli. Yang ingin saya katakan adalah kami bukan reader digest. Ini adalah majalah fashion. Saya harap kita tidak mengikuti tren, tetapi memimpin tren. Apa itu Queen? Di hati saya, Queen adalah kepercayaan diri. Menjadi kuat adalah menjadi diri sendiri. Biarkan orang lain memujanya. Nanti malam jam 6. Kami semua tetap lembur.
Mari kita diskusikan bersama. Pilih lagi edisi berikutnya. Aku traktir makan malam dan camilan tengah malam. Xiao Mei, aku cari makanan enak buat kamu. Malam ini kita rayakan semuanya. Sekalian selamat datang buat kalian berdua. Terima kasih. Bekerja. Pemimpin redaksi Xia Bing. Di antara kita, ada juga yang paling norak. Tapi masalah yang sangat penting belum dibahas. Sebenarnya agak sulit untuk diucapkan. Secara logis, kamu menolak 90.000 dan datang ke sini untuk membantuku. Aku seharusnya memberimu sesuatu yang spesial. Tawaran yang sangat bagus. Pemimpin redaksi, kalau aku melakukan ini, aku tidak akan ada di sini lagi. Kamu percaya padaku. Berikan aku 6 bulan. 6 bulan kemudian, semua di sini di Queen lebih baik dari Beauty. Pada saat itu, aku pasti akan memberimu tawaran bagus dalam 6 bulan. Apakah terlalu ambisius? Butuh 6 bulan untuk membalas serangan Yo Enlai. Bagiku, terlalu lama. Ini hanya sedikit kompensasi untukmu. Tas saya. Saya selalu menyimpannya. Letakkan di samping saya. Saya tahu, suatu hari saya akan mengembalikannya langsung kepadamu. Tidak, saya tidak bisa memilikinya. Ini saat masa keuangan saya paling sulit. Saya menjualnya padamu. Sekarang saya belum membayarmu kembali. Bagaimana saya bisa mengambil barang saya kembali? Sekarang adalah masa tersulit saya. Xia ingin kamu datang membantu saya seperti ini. Sekarang dan seterusnya kamu mau berdiri di samping saya. Bagaimana bisa sebuah tas menukar nilai ini? Kamu percaya padaku, saya yang mengambil untung. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kamu meludah banyak sekali? Hari ini, ayo kirim barang-barang ini ke toko ujung untuk dicerna. Dia memesan lagi 1 batch di Hangzhou. 1 set baju. Tolong. Tunggu sebentar, aku akan datang. Ya sudah, jangan lari. Tubuhmu yang kecil tidak bisa melakukan pekerjaan kasar ini. Tidak ada yang membantumu membongkar barang ketika kamu sampai di sana. Aku akan membongkarnya pelan-pelan sendiri. Ayo, aku di sini. Ketika aku bekerja sebagai agen, aku bahkan membantu pelanggan membawa kulkas. Haha, aku di sini, tapi kamu masih harus pulang dan menyelesaikan pembukuan. Dia baru saja kembali. Lelah sekali. Kalau aku tidak pergi, siapa lagi? Hei, kamu punya banyak urusan di rumah. Tidak. Aku memanggil Tante Li untuk datang dan menemui ibuku. Aku bilang kamu harus lebih banyak bekerja pada urusan Xia Bing. Tolong bujuk dia. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Hei, pelan-pelan. Dan sorotan terbesar, edisi ini, kami memiliki taman hijau seluas 15.000 meter persegi. Membuatmu menikmati lingkungan alami. Mengambil kesempatan ini, kamu bisa cepat-cepat. Maaf, aku ada telepon, tidak apa-apa. Hei Yuan Bao. Hei Tante Li. Apa kabar? Sudah makan belum? Makan. Oke. Hei, biarkan ibuku yang menjawab telepon. Aduh Yuan Bao. Maaf, aku ada urusan mendesak. Jadi aku keluar. Aku tidak di rumah. Tapi jangan khawatir, bagaimana dengan listrik di rumah? Aku sudah mencabut semuanya. Aku juga sudah mematikan gas. Ibumu sudah selesai makan. Aku juga merawatnya. Kalau kamu lelah, kamu bisa tidur siang. Bagaimana bisa kamu meninggalkannya sendirian di rumah? Bibi Li, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Oke, jangan bicarain itu. Tidak apa-apa. Kamu sebaiknya urus urusan sendiri. Aku akan pulang sebentar. Oke. Oh, tunggu dulu. Xia Bing ada di sini. Sekarang mari kita bahas intinya. Majalah kita akan ada perubahan besar mulai dari edisi berikutnya. Ini tidak bisa diubah begitu saja. Setidaknya beritahu pengiklan dulu. Tolong beritahu kami setelah rapat malam ini. Kami akan terus bekerja sama jika bisa. Masih seperti versi lama. Kalau begitu biarkan mereka cari majalah lain untuk bekerja sama. Berapa jauh kamu sudah berjalan? Berapa banyak yang bisa saya bantu untuk mengembalikanmu? Aku bilang aku akan menjadi dukunganmu yang kuat. Itu tidak semudah itu. Kalau tidak, kita akan membicarakannya lagi. Aku tidak akan mengubahnya. Ubah yang lain dulu. Perubahan yang aku bicarakan bukan hanya tentang konten. Ini adalah semangat dan tujuan utama majalah kita.
Oh, maaf. Xia Bing ada di sini. Editor tempat ini tidak akan menjadi taman kanak-kanak lagi kan? Maaf untuk keadaan khusus hari ini. Tidak apa-apa. Tapi kamu membawa anakmu ke rapat seperti ini. Apakah kamu akan mencurahkan dirimu untuk pekerjaan kita? Aku jamin setiap kata yang kamu ucapkan. Aku pasti akan mendengarkan setiap kata. Kamu bisa bertanya padaku kapan saja. Kalau itu mempengaruhi pekerjaanku, maka aku akan segera pergi. Oke, mari kita bahas topiknya. Aku benar-benar ingin melakukan wawancara. Aku hanya ingin bertanya bagaimana Xia Bing kita. Dari resepsionis menjadi untuk memberi kami perintah. Tentu. Saya bisa memberitahu Anda sekarang. Bagaimana dan mengapa? Dulu saya bekerja sebagai resepsionis. Mungkin lebih baik dari kalian para editor di sini. Belajar jauh lebih banyak. Saya memegangnya sekarang. Ada beberapa topik yang kalian siapkan untuk siang ini. Menurut saya, hampir tidak ada yang berguna. Majalah kami disebut Queen. Ini adalah Queen. Tapi semua topik yang kalian ajukan sekarang, semuanya tentang apa yang disukai pria pada wanita. Apa yang disukai pria pada wanita? Apa yang disukai pria pada wanita? Apa yang disukai pria pada wanita? Apakah ini Queen? Ini adalah pembantu. Apa itu Queen? Queen memakai apa yang dia suka. Lakukan apa yang kamu cintai. Ada pria yang menghargai. Jika kalian hanya menuruti pria untuk mencari cinta dan pernikahan, maaf. Kalian tidak berhak duduk di sini hari ini untuk membuat majalah ini. Jujur saja, alasan saya membawa anak saya bekerja hari ini adalah saya sudah bercerai. Pria yang paling mencintai saya, dia mengajukan cerai dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Dulu saya pasti akan hancur. Tapi saya masih bekerja di sini sekarang. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah menjadi Queen, tapi setidaknya saya berusaha melepaskan label sebagai aksesori. Menjadi diri yang mandiri dan cemerlang. Untuk saya, Queen bukan tentang hidup di istana yang tak terjangkau. Itu ada di hati masing-masing kita. Wow. Nak, saudari kamu ingin membeli rumah. Sudahkah kamu menemukan seseorang untuknya? Paman saya di Shanghai. Pencarian kerja saya sepenuhnya bergantung pada Anda. Lu Tian, saya adalah bibimu. Obstetri dan ginekologi. Dokter di rumah sakit Zongshan. Apa kamu membantu mencarinya? Ayah dan ibu, oke, aku punya sedikit masalah di sini. Kalau ada waktu telepon aku ya. Hai, aku direktur. Kamu ada waktu malam ini? Dan Hei, ada apa denganmu belakangan ini? Hari ini terasa sedikit berbeda. Kenapa kamu mematikan ponselmu? Aku tidak punya pilihan selain menelepon Studiono. Muzi menyerahkan beberapa hal padaku. Biarkan aku pergi sendiri. Banyak sekali penemuan. Mencari ini dan itu. Menyebalkan, jadi aku melakukannya saja. Kurasa dia menunggumu kembali. Minta dia untuk tetap menjadi pengurus rumahmu. Muzi berpikir, semua harus diselesaikan. Dan kamu butuh hasil yang baik. Dia pikir aku akan kesal. Tapi menurutku, beberapa hal, dia punya cara lain untuk menyelesaikannya. Artinya meskipun kamu tidak menyelesaikannya, itu akan berlalu. Sangat bagus. Oke. Pernahkah kamu memikirkan itu? Jangan khawatir tentang apapun. Pergi jalan-jalan. Santai. Saranmu membuat mataku bersinar. Bagaimana menurutmu tentang Paris?
Kita bisa pergi ke sana. Bercanda. Aku tidak bercanda. Aku tidak bercanda. Lihatlah, apa ini? Tiket pesawatku sudah dibeli. Asalkan kamu baik-baik saja, kita bisa pergi kapan saja. Kamu baru saja menjadi pemimpin redaksi. Apa kamu akan pergi? Aku bukan limuzi. Aku bisa melepaskan. Aku tidak ingin menjadi pemimpin redaksi. Aku percaya banyak orang yang ingin mengambil posisi pemimpin redaksi. Jika kita pergi seperti ini, mungkin ini kehidupan baru dimulai. Untuk memulai kehidupan lain. Itu juga bukan hal yang buruk. Dan aku tahu, kita berdua merindukan jenis kehidupan yang kita sukai. Tidak semuanya sama. Kamu tahu kehidupan yang aku rindukan. Oh, aku tahu. Kamu tidak perlu membalasku sekarang. Kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun tiket ini memiliki masa berlaku. Jika masa berlaku ini telah berakhir, aku secara alami tahu jawaban apa yang akan kamu berikan padaku. Benar 10 hari. Aku percaya, 10 hari cukup untukmu membuat keputusan besar. Baiklah, aku mengerti. Oke. Prajurit tolong awasi dengan ketat adegannya. Bagaimanapun yang kita inginkan adalah gaya ratu. Bukan pemimpin redaksi kecantikan. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Aku mengerti, aku mengerti. Bahkan jika para pekerja ini bekerja lembur, itu tidak akan cukup untuk waktu pengiriman kita. Kalau tidak menyewa pekerja sementara akan sangat mahal. Bisakah kita bicara dengan penerima barang? Aku hanya akan menunda beberapa hari. Bisakah aku? Tidak bisa. Jika kita menunda, bahkan jika mereka memberi kita tenggat waktu, aku tidak bisa mendapatkan pesanan yang rusak. Berapa banyak pekerja sementara yang ada? Termasuk kita berempat, kita membutuhkan setidaknya 20. Bahkan jika kita menyewa 20 pekerja ini, bagaimana jika aku masih tidak bisa mendapatkan pesanan berikutnya? Bukankah itu seperti kehilangan istri dan pasukan? Dapatkan lebih banyak uang. Bisakah kita menyewa 10 pekerja lagi? Ada 4 dari kita. 4 dari kita bisa melakukan pekerjaan 10 orang. Aku yang bawa ada apa? 4 kita ini gila. 4 kita ini nggak ngerti apa-apa. Bisa potong ujung benang, setrika baju, terus lipat baju dan sebagainya. Terus kamu nggak bisa melakukan ini? Aku masih nggak percaya meskipun aku berkelahi. Aku yang bertanggung jawab melipat baju. Aku setrika bajuku. Kalau aku lakukan ini, yang tersisa tinggal potong ujung benang. Apa terlalu sederhana? Kalau kamu potong semalaman, kamu akan tahu, itu benar-benar nggak semudah itu. Bekerja keras. Ayo. Hei Mama Meng, gimana kabarnya? Lumayan. Sudah terbiasa. Aku harus lembur di sini hari ini. Nggak ada pulang. Kalau begitu kamu sibuk saja. Jangan khawatirkan aku.
Aku akan segera tidur. Hati-hati di luar. Dah, Mama. Hei Mama. Sudah larut masih bangun. Ada yang perlu aku bantu? Nggak apa-apa. Cuma pengen ngobrol sama kamu. Seperti waktu kamu di rumah. Baik buruk senang nggak senang. Cuma ngobrol dan ngomong nggak jelas. Mama sudah tidur. Dia tidur nyenyak. Jangan khawatir, itu. Kamu rindu sama Mama? Aku akan bawa Mama ke kamu suatu hari nanti ya. Nggak. Aku terlalu sibuk 2 hari ini. Nggak ada waktu. Minggu depan. Aku akan ada waktu minggu depan. Bagus. Aku akan bawa Mama ke kamu kalau ada waktu. Jaga baik-baik tubuhmu. Hubungi aku jika ada sesuatu. Selamat tinggal dan selamat malam. Dokter bilang, kita bisa keluar dari rumah sakit lusa. Lusa hari Jumat. Aku akan tinggal 2 hari lagi. Mari kita bicarakan hari Senin. Bagaimana menurutmu tentang rumah sakit ini? Seperti hotel bintang 5. Siapa yang mau tinggal di rumah sakit? Sampai Senin. Aku minta Bao Shuai mencari dokter yang aku kenal. Beri aku pesanan lagi. Periksa lagi dari atas ke bawah. Periksa apakah ada kista di tempat lain. Hei, kamu kecanduan operasi. Kamu tidak tahu. 2 hari ini, aku di rumah sakit. Oh, aku tidur paling nyenyak. Lihat semua kenalan di rumah sakit. Hehehe, ini namanya bersantai. Oke, mari pulang. Baiklah, mari kita hias rumah kita seperti bangsal rumah sakit. Aku akan membelikanmu tempat tidur goyang. Aku akan menggoyangmu sambil kamu makan. Menggoyangmu sampai tidur. Aku juga membeli jas putih. Aku berpura-pura menjadi dokter itu. Atau aku juga akan membeli baju rumah sakit. Aku tidur di sebelahmu. Seperti pasien, kamu akan lebih stabil seperti ini. Benar, hahaha. Apakah Xiabing datang hari ini? Xiaobing menyuruh Bao Shuai pergi. Kemana kita harus mengirim Bao Shuai? Pergi ke Inggris. Kenapa dia tidak memberitahuku? Ani pasti jadi idiot. Bilang sesuatu yang tidak disukai orang. Hei anak ini, kalau mereka tidak menerima ya sudah. Kenapa membuat orang marah sampai mati? Apa yang harus kita lakukan lain kali kamu memintaku melakukannya? Hei, dia anak kandungmu. Aku harus mendengarkanmu. Apakah aku memperlakukannya sebagai anakku? Hei. Kenapa kamu pegang telepon? Aku telepon. Hei, lihat ini. Hei. Aku baru saja operasi kecil. Kamu jalan kayak kena stroke. Hei, telepon. Ayahku suruh aku bilang ke kamu. Dia anggap kamu seperti anaknya. Biar aku tanya alamat UK kamu. Dia bilang mau kirim obat ke kamu. Tolong bantu aku cari alasan untuk hadapin dia. Aku takut makan masakannya. Selamat jalan. Sampaikan salamku ke Juliet. Aku bisa. Jaga diri baik-baik. Sebenarnya terakhir kali kamu jalan dari sini, kamu akan pikir aku juga di sini. Aku sembunyi di pintu ngeliatin kamu. Tidak disangka kali ini. Aku antar kamu lagi ke sini. Mama. Siapa itu? Tante Lin Xiaping. Kenapa kamu di sini? Mama itu telepon aku bilang dia rindu mamanya.
Aku mau ajak mamaku jemput dia. Mama ada di sini. Kamu tidak tahu. Mamamu sudah ke panti jompo. Panti jompo. Kenapa masih tanya kenapa? Anak laki-lakinya sedang dinas. Menantunya tidak peduli. Kamu mau nenek tua itu ngapain? Mati kelaparan. Aku dulu jago merawatnya. Tapi kamu tidak tahu aku sibuk apa akhir-akhir ini. Ngecek rumah. Sibuk setiap hari. Akhirnya hari ini bisa luang setengah jam. Mamamu dulu kasih aku kunci. Suruh aku siram tanamannya. Aku masuk lihat semuanya berdebu. Jadi aku bersihkan. Oh. Tidak, terima kasih Tante Li. Terima kasih. Apakah kamu tahu alamat panti jompo ini? Ini kamarnya. Kak, menurutmu apakah itu dia terima kasih? Ibu, ini aku. Aku Xia Bing. Xia Bing, kamu datang. Benar-benar kamu. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Apa kamu sudah terbiasa? Tempat yang bagus untuk membaca koran. Ada tempat untuk main kartu. Ada juga game. Di mana ibu dia tidak membawanya. Ibu pergi ke kelas pagi di taman kanak-kanak. Hei, kemarilah, kemarilah. Jangan duduk di sana, duduklah di sini. Itu. Nenek di tempat tidur itu meninggal hari ini. Kemana dia pergi? Meninggal karena komplikasi stroke. Kenapa kamu tidak minta seseorang untuk ganti kamar denganmu? Tidak ada kamar. Tempat tidurku sudah tetap. Bayi itu harus diberikan kepada orang lain untuk tinggal bersamanya ketika dia kembali. Tapi dia bilang dia sibuk di sana. Aku akan kembali beberapa hari lagi. Mereka membiarkan aku tinggal di sana. Aku pikir itu tidak beruntung. Menguntungkanku. Aku tidak ingin tinggal denganmu. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan orang yang bertanggung jawab di sini. Ganti kamarmu. Aku sudah tanya. Dia bilang tidak ada kamar kosong. Sebenarnya tidak masalah. Siang hari aku bisa pergi ke ruang Yuelai. Tapi malam hari aku duduk dan menunggu fajar. Ibu itu, kamu duduk dulu. Bukankah aku di sini? Boleh aku ngobrol denganmu? Aku akan belikan kamu buah. Ada anggur dan pir dan apel. Aku cuci untukmu ya. Ibu ya. Aku bawa semua mainan yang bisa aku bawa. Aku beli banyak yang baru. Lihat-lihat. Apa ini? Apa ini? Itu kura-kura. Ayo sini. Pegang dan mainkan. Ibu punya banyak hal yang harus dilakukan nanti. Diam di sini dengan baik ya. Ya lihat, ayahmu merindukan kita. Halo? Ada apa kamu meneleponku? Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Lagi sibuk aja. Bagus. Bagus ya, bagus. Itu. Aku ingin mendengar suara Rocky. Tunggu sebentar. Kamu bilang sekarang? Sayang, ayah tidak bisa melihatmu untuk sementara waktu. Ayah akan pergi ke Paris. Kalau ayah sudah kembali, bawa kamu banyak hadiah. Boleh kan?
Kamu bilang tadi mau ke Paris. Hei Luo Tianhei. Pemimpin redaksi. Kiao An dari Departemen Kecantikan mungkin tidak bisa datang lusa. Apa dia sengaja tidak datang? Dia bilang besok mau ke Paris. Siabing. Aduh kenapa? Aduh pemimpin redaksi pingsan. Tolong jaga anakku. Penyakit Meniere. Lalu kenapa bisa pingsan? Oke, biar aku jelaskan. Penyakit Meniere adalah penyakit telinga bagian dalam. Belum ada kesimpulan. Yang diketahui adalah stres mental dan kecemasan. Mungkin menjadi penyebab utama penyakit ini. Tapi biasanya istirahat beberapa hari akan sembuh. Jangan terlalu khawatir. Baginya, yang paling sulit adalah istirahat. Tubuh orang yang enggan istirahat akan memaksanya untuk istirahat. Kamu harus lebih banyak menghabiskan waktu dengannya. Bantu dia pulih. Bagaimana kabar editor sekarang? Dia sudah tidur ketika saya datang. Terima kasih dokter. Sama-sama dokter. Hai halo, saya Siabing. Pemimpin redaksi sedang sakit. Rocky mungkin butuh perawatanmu selama beberapa hari. Alamat mereka. Oke, nanti saya kirimkan padamu. Ya sudah. Master tolong belok di depan. Saya akan ke apartemen senior Qianhe di Jalan Changli dulu. Oke, terima kasih. Mama pulang dengan saya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya akan beritahu supervisor di sini besok ketika saya datang. Kamu tinggal di sini siang hari. Pulang dengan saya malam ini. Apakah kamu tidak harus pergi bekerja? Karena saya bisa menjemput dan mengantar bisnis. Saya juga bisa menjemputmu. Karena ada tempat penitipan anak. Seharusnya juga ada panti jompo. Jadi bisakah kita seorang tua dan muda membiarkanmu melakukan ini? Bagaimana kamu tahu tidak akan berhasil jika belum mencobanya? Ayo, tentu saja saya mau. Sungguh-sungguh, kamu pergi. Ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Apa yang ingin kamu lihat? Saya akan membantumu menyesuaikan. Remote control itu rusak. Saya bertanya mengapa ramalan cuaca tidak keluar. Bukankah Bao sedang dinas di Hangzhou? Saya ingin memeriksa ramalan cuaca. Mama, remote control kita bisa dipanggil seperti ini. Ramalan cuaca. Ini rumah orang tua saya, kamu lupa. Oh, saya menjemputmu tadi malam. Ayah saya di rumah sakit. Ibu saya bersamanya di rumah sakit. Jadi saya membiarkanmu tinggal di rumah orang tua saya. Transportasi ini lebih nyaman. Kamu perlu memeriksa ramalan cuaca. Lihat 2 kunci ini. Sesuaikan naik dan turun. Oke, aku mengerti. Memasuki awal musim panas. Sekre umum. Aliran udara hangat dan lembab ini sudah cukup kuat. Mama, kamu pakai baju apa hari ini? Pergi ke panti jompo. Masih pakai baju yang sama seperti kemarin. Ada peraturan tentang apa yang harus dipakai saat pergi ke panti jompo. Kurasa kamu harus pakai sesuatu yang lebih cerah. Kamu tidak bisa selalu pakai baju yang gelap seperti ini. Terlihat abu-abu dan kotor. Aku sudah tua, tidak perlu ini. Sangat cerewet. Lagi pula aku tidak membawanya. Aku akan ambilkan salah satu baju ibuku. Ah, tunggu aku. Aku akan cari. Pakai baju ibumu.
Xiao Bing memanggilmu ke sini. Dia menyuruhku memberitahumu agar kamu bisa istirahat dengan baik. Dia akan membantumu dengan semua hal terkait konferensi pers. Jangan khawatir tentang ini. Ini terlalu kecil. Ya, ini bagus. Rocky dan aku cukup nyaman tinggal di sini. Jangan khawatir tentangmu sekarang. Jauh lebih mudah. Kamu tidak perlu meninggalkan rumah itu untukku. Kamu dan Rocky lebih membutuhkannya daripada aku. Aku hanya perlu pindah sendiri. Baru kemudian aku bisa memaksa diriku untuk melepaskan. Kalau tidak kamu dan Yoan pergi ke Paris, apa yang harus aku lakukan? Kapan kamu berencana memberitahuku berita ini? Kemarin kamu ingin pergi traveling. Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Aku akan mendukungmu kemanapun kamu ingin pergi. Sama seperti kali ini. Bahkan jika kamu membawa wanita lain. Tapi aku punya permintaan. Jika kamu sudah memutuskan untuk meninggalkanku, tinggalkan rumah kita. Pernikahan ini. Jangan katakan sekarang. Tunggu sampai kamu kembali dari Paris. Kamu dan Jiun pergi ke Paris. Kamu harus merasakannya dengan baik. Lihat apakah itu yang kamu inginkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil keuntungan dari waktu ini. Metode apa yang aku butuhkan untuk memisahkanmu? Aku benar-benar hanya berharap. Bisakah kamu memberikan kami pertimbangan lebih? Waktu untuk merasakan. Kemudian buat keputusan. Aku melihat ke belakang. Aku akan mengembalikan 500,000 yang kamu miliki padaku. Sekarang kamu akan membutuhkannya. Apakah kamu bepergian? Selamat bersenang-senang. Tidak peduli seberapa kaya Yo Enlai, jangan gunakan miliknya juga. Pria Limuzi harus dermawan. Jangan biarkan orang memandang rendahmu. Perubahan besar seperti ini. Apa trik ini? Kamu harus berpikir itu trik. Itu trik. Langit. Benar-benar jika kamu benar-benar berpikir, Jiuen adalah wanita yang ingin kamu habiskan sisa hidupmu. Jadi hargailah dia. Aku sudah menyakiti 2 anak dan 2 wanita. Jangan sakiti lebih banyak orang, oke? Aku pikir aku akan tidur. Pemimpin redaksi harus tetap di tempat tidur selama 2 hari ke depan. Jangan ganggu aku jika ada sesuatu. Pemimpin redaksi tolong datang padaku. Klien iklan sebelumnya dari pemimpin redaksi di bidang kecantikan. Sekarang beralih ke kami. Tapi itu bulu. Kami menolak bulu. Tentu saja tidak ada iklan bulu. Tapi itu klien besar. Dan dia hanya memberitahu kami karena wajah pemimpin redaksi. Kami memiliki prinsip kami sendiri. Bicara tentang persahabatan dan bisnis berdasarkan prinsip. Bagaimana jika ada yang salah? Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Oke, konferensi pers besok jam 10 pagi. Setelah kerja hari ini, aku harap semua orang bisa pulang dan istirahat lebih awal. Besok kita harus dalam semangat terbaik, tampil di depan rekan dan klien kita. Oke, terima kasih atas kerjanya. Xiao Mesan. Joan dari Beauty tidak datang. Bagaimana dengan yang lain? Saya sudah mengirim undangan ke Joan.
Sekarang kamu kirim undangan ke semua kolega kamu di bagian kecantikan. Apa pantas untuk meminta mereka? Tidak hanya pantas, tetapi juga perlu. Bagaimana menurutmu tentang konferensi pers besok? Jika benar-benar sebaik yang kita harapkan, maka saya pikir mereka semua akan tergoda untuk datang ke Queen. Apa kamu tidak ingin terus bekerja dengan mereka? Kamu sangat hebat. Tidak heran Li Muzi bilang kamu adalah penerusnya. Jika mereka membalas kamu, tolong beritahu saya. Saya akan segera melakukannya. Maaf, siapa Miss Limuzi? Saya kurir dari supermarket online Toko No 1. Ini kirimannya. Dia tidak ada, jadi saya yang akan menandatanganinya. Oh, kalau begitu tolong periksa barangnya sebelum menandatanganinya. Tidak usah. Ada daftar belanja di dalam kotak. Jika ada pertanyaan silakan hubungi layanan pelanggan kami. Terima kasih banyak. 3 tukang sepatu lebih baik dari Zhu Geliang. Kamu sudah selesai. Hei, bagaimana kabar ibumu? Saya telepon kemarin. Baik. Berita baik, berita baik, berita baik. Berita baik memang bagus. Berita saya baru saja menerima telepon. 2 tamu asing akan datang ke perusahaan kita besok, mencari kerjasama. Itu berarti dia menyukai produk perusahaan kita. Yaitu berarti barang perusahaan kita bisa diterima. Perusahaan marah. Ya hahaha. Itu berita bagus, hahaha. Kalau begitu besok sudah terlambat. Besok lusa? Tidak. Mereka akan pergi besok malam. Beritahu saya paling lambat jam 10 besok. Kenapa kita tidak pulang dulu saja? Dia tinggal di sini paling lama dan paling lelah. Setelah kamu selesai mengurus tamu besok, kenapa kamu tidak pulang saja dan istirahat? Oh, kalau saya tidak pergi, dia tidak akan pergi. Saya benar-benar harus merepotkan kamu kali ini. Siapa yang membuat kemampuan bahasa Inggris kamu lebih baik dari kami? Kamu juga bisa kembali untuk melihat ibumu. Tapi kali ini, kamu harus mendapatkan 20.000 ini, oke? Aku bersumpah demi hidupku. Pastikan misi ini selesai. Hahaha. Berhenti bermain cepatlah. Ini masih hidup. Mengeng, ayo kita bersiap. Mama memandikannya, oke. Mama. Kenapa kamu membeli begitu banyak sayuran? Apa kamu tidak cukup makan di panti jompo? Biarkan aku membantumu. Tidak. Kita punya bibi Sichuan yang bisa membuat malatang. Aku memintanya untuk mengajarkanku. Ayo. Bukankah kamu suka makan? Kebersihan di rumah. Di luar tidak terlalu bersih. Ayo biar aku mencobanya. Ayo coba. Enak ya? Sangat enak. Makan lebih banyak cepat. Mama coba rasakan. Aku tidak makan, aku membuatnya untukmu. Baunya sangat enak ya. Ini pertama kalinya aku dan aku tidak tahu bagaimana melakukannya dengan baik. 1000 kali lebih baik daripada yang dibeli di toko. Benar? Makan lebih banyak, aku merasa sangat bersalah. Terima kasih, Mama. Ah,
Hei Lu, aku ayahnya kan. Ayah terbang ke Paris malam ini. Setelah kita selesai membicarakannya, bisakah aku mampir untuk melihatmu? Apa kamu pergi dengan Joan? Apa Mama tahu? Tidak memberitahunya. Apa yang salah? Dia bilang akan menunggu sampai dia sembuh dari penyakitnya. Bibi Muzi ingin mengirimnya ke Amerika untuk melihatku. Kamu mungkin akan bertemu dengannya. Penyakitnya sembuh. Apa yang salah dengan ayahmu? Orang tua itu keluar dari rumah sakit. Oh, bagus. Hei, lagi ngapain? Ngapain lama-lama? Aku harus pergi hari ini. Tetap lebih lama. Tidak ada uang di kartu asuransi kesehatanku. Ayo pergi. Kenapa kamu bilang akan bagus kalau orang tua bisa tinggal di rumah sakit gratis? Benarkah? Kamu bisa tinggal di rumah sakit jiwa gratis. 5 yuan. Kalau gratis kita bisa tinggal bersama. Kamu ada masalah? Rumah sakit jiwa apa yang aku tinggali? Kamu gila ngomong ngawur di sini. Baik. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Orang tua, kakekmu, tidak ada masalah dengan landasan pacumu. Hei halo. Hei, aku ingat kamu. Ibumu tinggal sementara dengan kami. Ya. Dia belum kembali. Kemana dia pergi? Gadis kecil, jemput dia setiap malam. Antar dia kembali keesokan paginya. Hah? Tidakkah kamu tahu gadis kecil? Sayang, kamu sudah kembali. UPS. Xia Bing mengajakku keluar. Karena perusahaan ada hal mendesak. Aku akan kembali sebentar lagi. Terima kasih sama-sama. Ini yang ingin dimakan Mama. Itu, kalau kamu sibuk nanti tolong telepon aku. Aku akan merawat Mama. Tidak pantas dia tinggal di sini nanti. Ya. Bagus kalau dikirim ke kelas pagi. Mama, kamu terlihat cantik hari ini ya kan? Yuan Bao sudah di sini, aku pergi dulu. Kenapa tidak duduk sebentar? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Halo. Ada apa? Kamu cantik sekali hari ini. Terburu-buru bicara, pelan-pelan saja. Proyektornya rusak. Bagaimana bisa begitu? Kemarin masih baik-baik saja. Sekarang jam berapa? Seperti ini, masih ada 1 jam lagi. Cari seseorang untuk melihat apakah bisa memperbaikinya. Lalu cari orang lain untuk melihat apakah bisa pergi. Sewa atau beli satu, oke? Aku akan segera kembali. Kamu tunggu aku. Aku akan segera kembali, Xiao Ding. Perusahaan kita punya proyektor. Sebenarnya jika kamu pergi mengambilnya, tidak seharusnya memakan waktu 1 jam. Kalau begitu cepat pergi. Pergi bantu Xia Bing. Bisakah Mama melakukannya sendiri? Aku bisa melakukannya. Ayo. Baiklah, kalau begitu kamu kembali ke kamarmu. Tidak masalah, aku akan menunggumu. Kamu tunggu aku. Cepat pergi. Terima kasih, selamat tinggal. Ayo. Pergi. Aku tidak bermimpi kan? Kami mengirim tepat waktu. Telepon Yuan Bao dan beritahu dia kita sudah menyelesaikannya. Aku akan kembali malam ini. Ya. Biarkan dia dan Xia Bing berdamai sekarang.
Keluarga kecil ini khawatir tentang ini. Bertarung dengan tamu asing untuk hidup mereka. Kita lihat nanti. Oh, Adalah Jenderal Zheng yang mengunci pintu saat kamu pergi. tunggu sebentar. Mr. Yuan, dua klien asing ingin bertemu denganmu sekarang. Kenapa kamu datang begitu awal? Dokter, bisakah kamu membantuku menangani ini? Bahasa Inggrisku tidak terlalu baik. Tidak apa-apa, apapun yang kamu katakan tidak masalah. Xiao Wang, tuangkan air untuknya, oke? Hai, namaku Xiao Du. Senang bertemu denganmu. Terima kasih banyak. Kamu dari mana? Kami dari Inggris Raya. Oh, hari yang cerah ya. Ya. Kamu bisa bicara bahasa Mandarin. Aku perlu bertemu denganmu baik-baik. Selamat datang di perusahaan Cina. Ikuti aku lewat sini, oke? Mau sesuatu? Cepat keluar. Kasih tahu kalau kamu suka hari ini. Aku yakin ini tutup. Cepat keluar. Bagaimana? Kami sangat terburu-buru saat meninggalkan perusahaan tadi. Ketika aku membongkarnya, aku belum mengencangkan dua tombol ini, lalu tarik keluar. Lihat ini sekarang, ada kawat tembaga yang bocor di suatu tempat. Jadi aku kira ini sedikit rusak. Masalahnya sekarang adalah, meskipun aku mengencangkan sisi ini, tapi kamu lihat aku tidak melepaskannya. Lihat aku dapat. Tidak melepaskan. Cukup jepit dan kamu akan dapat. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini akan memakan waktu kurang dari 1 atau 2 jam. Aku tidak bisa membiarkan kamu memegangku seperti ini selamanya. Acara akan dimulai dalam 1 menit. Hampir selesai. Tunggu sebentar. Tinggal 1 menit lagi. Terlambat bagiku untuk membeli sepatu sekarang. Tidak apa-apa, pergi ke rapatmu. Aku akan memperbaikinya. Tolong, kamu harus pergi. Tidak apa-apa. Aku akan ambil uang dulu. Tidak masalah. Lanjutkan. Berjalan cepat. Halo tamu dan media. Terima kasih telah hadir. Peluncuran ulang majalah Queen. Sekarang, silakan undang pemimpin redaksi majalah kami, Li Muzi, untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Terima kasih semuanya. Datanglah ke peluncuran baru Queen hari ini. Konferensi pers majalah kami. Sebelum semua orang tahu, Dah, biar aku gantikan sebentar. banyak banget sumber daya yang tersedia. Aku yakin semua punya keraguan terhadapku. Sebenarnya aku juga sempat ragu dan bingung.
Menerbitkan majalah fashion itu nggak gampang loh. Kemampuan inovasi yang dibutuhkan nggak kalah sama desainer. Sandarkan saja di bahuku. Kesuksesan dan pengalaman karir di masa lalu membuatku merasa percaya diri di posisi baru ini. Bagaimana dengan si kecil ini? Aku kasih tahu kamu pasti percaya. Si kecil ini benar-benar memberiku lebih banyak inspirasi dan keberanian. Di masyarakat sekarang ini, apa sih yang paling diinginkan wanita? Kata aku kamu cuma bisa bersihin jendela seumur hidup. Nggak ada cara lain buat menyelesaikan masalah. Hasilnya lebih bagus kan? Sekarang ini banyak banget majalah fashion. Banyak pilihan yang bikin pusing. Tapi dibandingin sama majalah-majalah yang warna-warni itu, Queen bebas dari semua kemewahan dan kemegahan. Mau bantu aku di sini? Nunda pekerjaanmu. Kalau aku pergi. Ya Yuki. Aku takut istriku marah. Kamu masih punya istri. Aku punya anak perempuan. Seneng banget ya. Cara buat merayu pria yang berbeda-beda, tapi kami lebih suka mengajarkanmu cara menghabiskan hidup dengan seorang pria. Queen kami akan menciptakan dogma fashion ratu sendiri. Membuatmu menjadi impianmu sendiri, dirimu yang bersinar, daripada menuruti impian pria. Dirimu yang dibungkus berlebihan, karena pada akhirnya, kita semua ingin menjadi yang paling percaya diri. Versi diri yang paling asli. Bagaimana dengan istrimu? Di mana dia? Istriku. Istriku sudah gak mau aku lagi. Aku marah sama kamu. Kamu nggak bisa diandelin. Dulu aku brengsek banget. Sekarang mungkin jadi. Brengsek yang udah berubah. dasar bajingan ya. Kamu masih cinta sama istrimu? Kayak, Siapa yang nggak? aku selalu mencintai. Gak pernah berubah. Cuma tahu. Aku selalu mencintainya. Tapi apa dia mau balik ke aku? Gimana kamu bisa tahu kalau kamu nggak coba? Curtain Fashion hari ini resmi dibuka. Adalah bukti terbaik. Semua orang pengen tunjukin diri sebaik mungkin. Hei Yuan Bao. Bukannya kamu bilang udah nego sama nyawa kamu? Kamu masih aja pakai nyawa kamu buat pecahin kaca. Kamu ngapain sih? Gampang banget dapetin bisnis. Kamu bikin aku kacau lagi. Hei, menurut kamu kita ngutang apa ke kamu di kehidupan sebelumnya? Bilang sesuatu ke aku. Aku harus ngapain sama Yuan Bao? Gak ada yang bisa dilakukan. Gak ada gunanya marahin aku. Aku juga gak bisa pergi. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku harus nanya istri aku apa dia mau balik. Apakah kamu bilang aku nanya dia? Ayo kita perjuangkan.
Maukah kamu balik? Lihat. Lihat kamu ayah besar.